Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 25. Ternyata Kidaredu justru telah menyatakan kesediaannya untuk berbuat apa saja. Ia yakin bahwa maksud Mahisa Agni dan Witantra yang pernah berada di Kediri itu tentu bukan maksud yang buruk. Demikianlah, maka di hari berikutnya, Mahisa Agni telah datang ke istana Pangeran Kudapadmadata. Dengan wajah yang kecut ia memandang pekatik muda yang telah lebih dahulu duduk di sebelah kandang. "Jangan banyak tingkah," desis pekatik muda itu. Mahisa Agni memandanginya sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk sambil berdesis perlahan, "Aku akan menyabit rumput." Pekatik muda itu tidak menjawab. Ternyata bagi Mahisa Agni telah disediakan segala keperluannya. Tanpa banyak berbicara, Mahisa Agni pun kemudian menjinjing keranjang dan sabitnya menuju ke padang rumput bersama pekatik muda yang telah lebih dahulu bekerja di istana itu. Di sepanjang jalan, ternyata pekatik muda itu masih saja menakut-nakuti. Dengan garang ia menggeram, "Kakek tua, kau harus menyadari kedudukanmu. Kau membuat aku kecewa karena kau telah bekerja di sini, sehingga dengan demikian kesempatan-kesempatan bagi kawanku itu telah hilang. Jika demikian, aku akan mengajukannya kepada Ki Jurasanta, bahwa kesempatan itu seharusnya diberikan kepada kawanmu," jawab Mahisa Agni. "Aku sobek mulutmu," geram anak muda itu, "semuanya sudah terlanjur. Kau kira Ki Jurasanta akan mendengar alasan itu? Ia justru akan marah kepadaku. Orang tua itu pun pada suatu saat harus dibungkam. Heh, jangan berbuat sesuatu yang dapat mengurangi umurmu. Kau kira sabitku ini tidak dapat aku pergunakan untuk menggorok lehermu?" "Ah," Mahisa Agni berdesis. Tetapi di luar sadarnya ia pun mengamat-amati sabitnya sendiri. "Kau akan melawan, heh? Kau menganggap bahwa karena kau juga membawa sabit, maka kau tidak gentar menghadapi aku," bentak anak muda itu. "Tidak. Bukan begitu," Mahisa Agni menjauh, "aku tidak berpikir begitu." "Kenapa kau mengamat-amati sabitmu pula?" bertanya anak muda itu. "Aku tidak tahu, kenapa aku berbuat begitu," jawab Mahisa Agni. Anak muda itu terdiam sejenak. Tetapi wajahnya nampak gelap, dan sikapnya memang menakutkan. Tetapi anak muda itu justru telah menarik perhatian Mahisa Agni. Ia merasa beruntung, bahwa ia mendapat kesempatan bekerja bersama anak muda yang agaknya darahnya masih cepat mendidih. Di hari pertama, Mahisa Agni tidak mendapat kesulitan apa-apa. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh bersama pekatik muda yang nampaknya juga seorang yang rajin. Ia mematuhi segala petunjuk Mahisa Agni. Ia mempergunakan sabitnya seperti yang dikatakan oleh Mahisa Agni. Pekatik itu benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Namun setiap kali anak muda itu mengumpat bahkan mengancam sehingga Mahisa Agni menjadi canggung karenanya. "Jangan menunjukkan sikap yang dapat mencekik lehermu. Berbuatlah sewajarnya. Kau harus memberi aku petunjuk-petunjuk untuk menyabit rumput. Jika kau gila, aku akan menyabit lehermu sampai putus di padang ini." Mahisa Agni benar-benar tidak berbuat sesuatu. Ia melakukan apa yang dikatakan oleh anak muda itu. Di hari pertama Mahisa Agni telah menyabit rumput sampai 3 rambahan. Meskipun keranjang anak muda itu tidak sepenuh keranjang Mahisa Agni, namun pekatik muda itu pun melaksanakannya sebanyak yang dilakukan oleh Mahisa Agni pula, sehingga kuda-kuda di istana Pangeran Kudapadmadata itu tidak akan kekurangan rumput lagi. 2-3 hari berlalu tanpa perubahan. Mahisa Agni masih tetap mengajari anak muda itu menyabit. Anak muda itu pun masih saja selalu mengumpat dan menakut-nakutinya. Namun yang 3 hari itu telah memberikan lebih banyak lagi gambaran tentang istana Pangeran Kudapadmadata. "Aku tidak boleh berlama-lama," berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Mahendra tentu menjadi gelisah. Mungkin ia mempunyai dugaan yang mencemaskan. Tetapi Mahisa Agni pun sadar bahwa ia tidak boleh tergesa-gesa. Di istana itu terdapat banyak orang yang mengawasi lingkungannya. Sementara Mahisa Agni masih harus mencari keterangan tentang hubungan antara pangeran itu dengan istrinya yang ditinggalkannya. Namun akhirnya Mahisa Agni mendapat kesempatan itu. Ketika ia berbaring di belakang kandang, di luar dugaan maka Ki Jurasanta pun telah mendekatinya. "Apakah rumput kuda itu sudah cukup?" ia bertanya. Mahisa Agni pun segera bangkit sambil menjawab dengan serta-merta, "Sudah Ki Jurasanta." Ki Jurasanta mengangguk-angguk.
Lalu ia bertanya pula, kau sendiri? Di mana pemelihara kuda dan pekatik muda itu? Ia baru saja pergi. Mungkin ke sungai atau ke warung. Anak itu masih sering singgah di warung kecil ini. Mungkin karena ia masih belum mempunyai tanggungan seorang pun juga, sehingga ia dapat mempergunakan uangnya sesuka hati. Ki Jurasanta mengangguk-angguk. Katanya kemudian, kau harus membantu memelihara kuda itu baik-baik. Pangeran Kuda Padmadata adalah penggemar kuda yang teliti. Iya, iya. Agaknya pangeran juga seorang pemburu, desis Mahisa Agni. Benar. Seorang pemburu biasanya seorang penggemar kuda, karena dengan kuda itulah ia mendapat kegembiraan yang setinggi-tingginya. Jika ia berhasil mengejar buruannya, maka seorang pemburu akan mendapatkan kepuasan tersendiri, berkata Ki Jurasanta. Aku akan membantu memelihara kuda itu, desis Mahisa Agni, namun ia pun kemudian bertanya, apakah pangeran sekarang juga sering berburu? Jarang sekali. Bahkan akhir-akhir ini tidak sama sekali. Pangeran nampak lesu dan kurang gairah, berkata Ki Jurasanta, agaknya ada perubahan yang terjadi atas dirinya. Perubahan, bertanya Mahisa Agni. Pangeran sering menyendiri. Ia tidak lagi suka bercanda dengan para pengiringnya, bahkan abdi-abdi kinasihnya tidak banyak lagi mendapat kesempatan untuk menghadap. Apakah ada yang dipikirkannya, atau ada satu peristiwa yang telah mengguncangkan perasaannya? Nampaknya tidak pernah terjadi sesuatu, jawab Ki Jurasanta, tiba-tiba saja terjadi demikian. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih banyak lagi, agar tidak menarik perhatian, sehingga seseorang mencurigainya. Namun keterangan itu pun merupakan bahan yang perlu mendapat pertimbangan dan pengamatan. Segala yang diketahuinya, telah disampaikan oleh Mahisa Agni kepada Witantra dan Mahisa Bungalan. Namun dengan gelisah Mahisa Bungalan bertanya, jadi apakah yang dapat aku lakukan sekarang Paman? Menunggu, jawab Mahisa Agni. Witantra tersenyum melihat wajah Mahisa Bungalan. Katanya, menunggu memang pekerjaan yang paling menjemukan. Tetapi biasakanlah telaten menunggu. Aku pun seperti yang kau lakukan. Mahisa Agni pun tersenyum pula. Katanya, aku akan berbuat sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Di hari berikutnya, untuk pertama kali Mahisa Agni melihat Pangeran Kuda Padmadata berjalan-jalan di halaman. Sambil melihat-lihat kebun bunganya, maka pangeran itu sekali-kali singgah pula pada sangkar binatang pemeliharaannya, sangkar seekor burung kecil, sampai ke kandang harimau lorengnya. Dua orang pengiringnya dengan cermat mengikutinya dan memberikan beberapa keterangan yang diperlukan. Itukah pangeran? Bertanya Mahisa Agni kepada juru pemelihara kuda. Ya, jawabnya. Pengawalnya nampaknya setia sekali, desis Mahisa Agni. Itu adalah hamba-hamba baru di istana ini. Tetapi karena mereka pandai membawakan diri dan sesuai dengan keinginan dan kehendak pangeran, maka mereka kini menjadi abdi kinasih. Mahisa Agni tidak bertanya lagi, karena pekatik muda itu pun mendekatinya. Ketika anak itu duduk di belakangnya ia berdesis perlahan-lahan, kau melihat apa? Itukah pangeran? Mahisa Agni bertanya. Ya, itu pangeran, jangan bertanya terlalu banyak agar mulutmu tidak aku sumbat dengan sabit. Mahisa Agni terdiam. Ia tidak berani bertanya lagi. Namun dalam pada itu, matanya yang tajam segera melihat sesuatu yang agak ganjil. Pangeran Kuda Padmadata seolah-olah tidak lagi mempunyai kehendak apapun juga. Kedua pengiringnya itulah yang seakan-akan menentukan kemana pangeran itu harus pergi, dan untuk apa pangeran itu melihat-lihat. Aneh, desis Mahisa Agni yang hanya melihat dari kejauhan. Apa yang kau lihat? Sampai biji matamu akan meloncat, geram pekatik muda itu. Pangeran itu tampan sekali, desis Mahisa Agni dengan dungunya, pakaiannya menyilaukan. Berapa umurnya? Nampaknya ia masih muda. Pekatik muda itu memandang Mahisa Agni dengan tajamnya. Namun kemudian ia melihat bibir Mahisa Agni tersenyum-senyum nampaknya. Betapa dungu pekatik tua itu. Kau belum pernah melihat seorang bangsawan dari dekat? Bertanya pekatik muda itu. Belum. Berapakah umurnya? Tidak lebih tua dari anakku, desis Mahisa Agni. Tua bangka. Tentu pangeran itu masih sangat muda, geramnya. Tetapi, yang manakah istrinya? Tiba-tiba saja Mahisa Agni bertanya, seolah-olah demikian saja tanpa sengaja meloncat dari bibirnya.
Pertanyaan itu ternyata tidak menarik perhatian pekatik muda itu. Bahkan ia menjawab, di dalam. Istrinya cantik sekali. Tetapi ia pun sering keluar seperti pangeran itu sendiri. Tentu seperti bulan. Pangeran Kuda Padmadata seperti matahari, desis Mahisa Agni sambil tersenyum-senyum. Kau mulai menjadi gila, geram anak muda itu, jika kau melihat betapa cantiknya putri, maka kau akan benar-benar menjadi gila. Ah, kegilaan orang tua tidak akan berbahaya. Tetapi, apakah kau yang masih muda menjadi gila juga? Bertanya Mahisa Agni. Pekatik muda itu memandang juru pemelihara kuda yang telah bergeser menjauhinya. Kemudian ia menjawab, aku memang ingin menyobek mulutmu. Pertanyaanmu tidak layak kau ucapkan. Aku minta maaf, desisnya, aku hanya bergurau. Untunglah, Gamal itu sudah menjauh. Jika Gamal itu mendengarnya, maka ia tentu akan berpikir buruk meskipun kau hanya bergurau. Mahisa Agni pun berpaling kepada pemelihara kuda yang sudah berada di sisi lain dari kandang itu. Katanya, Gamal itu rajin sekali. Apakah ia sudah lama menjadi juru pemelihara kuda? Belum, tetapi tiba-tiba pekatik muda itu menggeram, anak setan. Jangan bertanya tentang apa saja. Kau sudah melihat pangeran, dan kau menjadi kebingungan, karena kau tidak mempunyai cukup perbendaharaan kata-kata untuk memujinya. Itu sudah cukup. Mahisa Agni tidak menjawab lagi. Tetapi ia masih tetap tersenyum-senyum melihat pangeran yang tampan itu. Kesan di wajahnya tidak berubah sama sekali ketika dadanya kemudian berdesir, melihat sikap kedua orang pengiringnya. Ketika pangeran itu mencoba untuk memaksa berjalan terus, masuk ke kebun di belakang istana, maka kedua orang pengiringnya itu telah menghambat langkahnya. Meskipun sambil terbungkuk-bungkuk namun Mahisa Agni dapat menangkap isyarat, bahwa kedua pengiringnya telah memaksa Pangeran Kuda Padmadata untuk kembali ke halaman depan. Kesan yang ditangkap dari peristiwa itu, telah membuat uraian yang panjang di dalam hati Mahisa Agni. Demikian, ketika Mahisa Agni kemudian kembali ke rumah Kidaredu, maka bersama Mahisa Bungalan dan Witantra, ia telah mencoba mengurai arti dari penglihatannya. Mahisa Agni, berkata Witantra, ternyata menurut pendapatku, Pangeran Kuda Padmadata bukan lagi seorang yang bebas menentukan sikap. Agaknya ia telah dikuasai oleh seseorang yang telah memaksakan kehendaknya atas pangeran yang malang itu. Dengan tidak diketahui oleh orang lain, maka seseorang telah menempatkan orang-orangnya di istana itu, dan sekaligus menguasainya. Pangeran itu telah kehilangan dirinya dan kebebasannya, sahut Mahisa Bungalan, agaknya ia perlu bantuan seseorang untuk membebaskannya. Aku sependapat, sahut Mahisa Agni, tetapi untuk melakukannya tentu bukan pekerjaan yang mudah. Di istana itu terdapat banyak sekali hamba yang ternyata pengawal-pengawal yang mengawasi pangeran muda yang malang itu. Jadi, apakah menurut pendapatmu Mahisa Agni? Bertanya Witantra. Aku akan mengawasi keadaan semakin cermat. Aku akan melihat-lihat kemungkinan yang lebih baik untuk dapat berhubungan langsung dengan pangeran itu. Tentu sulit sekali, berkata Witantra, kedua orang itu tidak akan melepaskan pengawasannya. Itulah yang akan aku lihat dengan cermat. Apakah kemungkinan untuk melakukannya itu ada? Jawab Mahisa Agni. Witantra mengangguk-angguk. Katanya, terserah kepadamu. Mudah-mudahan kau menemukan jalan yang segera dapat kita tempuh. Ternyata bahwa Mahisa Agni pun telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukannya. Bahkan ia sudah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh pekatik yang manapun juga. Di saat-saat senggang maka ia pun telah membersihkan rumput di halaman belakang, sekaligus mengumpulkan rumput itu ke dalam keranjang. Kau telah melakukan satu kebodohan, bentak pekatik muda yang melihat tingkah lakunya, kau kira, yang kau kerjakan itu menguntungkan. Tentu anak muda. Kita tidak usah pergi ke padang. Ternyata rumput di kebun ini tidak kalah segarnya. Apalagi dengan demikian, kebun ini akan nampak lebih bersih dan rapi, jawab Mahisa Agni. Kau memang pemalas. Kenapa kau tidak pergi ke padang? Bertanya pekatik muda itu. Tentu aku akan pergi. Tetapi cukup dengan 2 rambatan saja. Sementara di kebun dan halaman yang luas ini, kita akan mendapatkan rumput 1 keranjang penuh setiap hari. Hari ini di kebun belakang, besok di sisi kanan, lalu sisi kiri, halaman depan dan di taman, jawab Mahisa Agni, apakah itu bukan pikiran yang sangat bagus dari seorang pekatik tua? Gila, geram pekatik muda itu.
Tetapi ia pun menganggap bahwa pikiran Mahisa Agni itu wajar, karena sebenarnya lah di kebun dan di halaman istana itu terdapat banyak sekali rumput yang hijau segar di antara kebun bunga dan kebun buah-buahan di kebun belakang. Namun dengan tingkah lakunya itu, Mahisa Agni telah berhasil mengawasi sebagian besar dari lingkungan istana itu. Ia melihat dengan cermat dinding halaman dan pintu-pintu butulan. Dengan demikian maka Mahisa Agni dapat mengetahui bagian manakah yang mendapat pengawasan kuat dari para pengawal di istana itu, dan yang manakah yang tidak sama sekali. Tetapi Mahisa Agni pun tidak lengah, bahkan ia menyadari sepenuhnya bahwa di antara juru taman, para pengawal dan lebih-lebih lagi para pengawal dalam, adalah orang-orang yang bertugas untuk mengawasi Pangeran Kudapadmadata dan orang-orang yang berhubungan dengan pangeran itu. Aku kira pangeran itu tidak terlibat dalam usaha pembunuhan atas istri dan anaknya, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya, mungkin ia mengetahui rencana itu, tetapi ia tidak mempunyai kesempatan untuk mencegahnya. Karena itulah maka Mahisa Agni telah bekerja keras untuk berusaha menghubungi pangeran itu dengan cara apapun juga. Namun agaknya hal itu tidak mungkin dilakukannya. Kedua orang yang menjadi pengawalnya itu seakan-akan tidak pernah berpisah barang sekejap pun. Bukan main, gumam Mahisa Agni, suatu perbuatan yang tidak kepalang tanggung. Agaknya Pangeran Kudapadmadata yang kaya itu seakan-akan sudah mati di dalam hidupnya. Ia menjadi tawanan tanpa dapat melawan sama sekali. Tetapi Mahisa Agni tidak berputus asa. Ia masih berusaha untuk melihat segala sesuatu yang mungkin dapat dipakainya sebagai pancadan menemui Pangeran Kudapadmadata. Apakah aku harus mempergunakan kekuasaan Maharaja di Singasari untuk memanggil Pangeran Kudapadmadata? Sebuah pertanyaan telah memercik di hati Mahisa Agni. Tetapi Mahisa Agni tidak dapat melakukannya, karena ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika cara itu ditempuh dan justru memperpendek umur pangeran itu, maka ia akan terpercik oleh suatu kesalahan yang tidak disengajanya. Karena itu, Mahisa Agni tidak menempuh cara itu. Ia tidak minta kepada Maharaja di Kediri agar memanggil Pangeran Kudapadmadata dan bertanya kepadanya, apa yang telah terjadi dengan keluarganya. Ketika Mahisa Agni di hari berikutnya, sedang sibuk mencuci dan kemudian memotong rumput pendek dan mencampur dengan dedak dan sedikit air, ia sudah kejutkan oleh kehadiran seorang anak muda yang tampan dan bertubuh kekar. Wajahnya berseri sementara pakaiannya yang bagus dan di beberapa bagiannya berbalut permata, menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang kaya raya pula. "Heh, siapakah kesatria itu?" bertanya Mahisa Agni yang disebut Damar itu kepada juru pemelihara kuda. "Ia adalah adik Pangeran Kudapadmadata," jawab Gamel itu. "Adiknya? Oh, pantas sekali. Gagah, tampan dan nampaknya ia adalah seorang yang ramah. Tetapi ia adalah seorang anak muda yang keras," jawab Gamel itu. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Belum lagi ia habis memuji, maka terdengar derap seekor kuda yang lain memasuki halaman. Kemudian Mahisa Agni melihat beberapa emban yang turun dari pintu samping berlari-lari lewat seketeng ke halaman depan. "Apa yang terjadi?" bertanya Mahisa Agni. "Tuan Putri telah datang," jawab Gamel itu. "Tuan Putri, istri Pangeran Kudapadmadata?" bertanya Mahisa Agni. "Dari mana?" "Dari rumah ayah bundanya." "Hei, bukankah kau tahu bahwa ia masih saja mondar-mandir dari rumah orang tuanya ke istana ini? Ia biasanya datang diantar oleh adik Pangeran Kudapadmadata." "Apakah aku boleh melihat?" bertanya Mahisa Agni. "Apa yang kau lihat?" "Itu Tuan Putri." "Kenapa kau tiba-tiba saja ingin melihat?" bertanya juru pemelihara kuda itu. "Bukankah aku belum pernah melihat? Menurut keterangan, putri itu jarang sekali keluar. Aku kira ia berada di istana ini. Kenapa tiba-tiba saja ia baru datang?" Gamel itu tersenyum. Katanya, "Kau tidak pernah melihat putri itu keluar. Dan sekarang kau lihat putri itu datang dengan tandu dari rumah ayah bundanya. Kenapa kau tidak bertanya, kapan putri itu berangkat?" "Iya, kapan?" "Kemarin sore, ketika kau sudah kembali ke rumah Daredu." Mahisa Agni mengangguk-angguk. Tetapi seolah-olah di luar sadarnya ia pun kemudian berjalan ke seketeng. Dari regol ia melihat, seorang putri yang turun dari sebuah tandu yang dipajang dengan kain berwarna cerah. Gamel itu mengikutinya di belakangnya. Ia tersenyum melihat wajah Mahisa Agni yang aneh.
Kau benar-benar orang Padesan yang paling dungu. Kenapa kau menjadi begitu heran melihat Tuan Putri? Ia naik tandu yang bagus sekali. Apakah tandu itu dibuat dari emas? Sebagian. Tidak seluruhnya, jawab juru pemelihara kuda itu. Mahisa Bungalan pun kemudian melihat beberapa emban telah melayani putri itu turun. Kemudian mereka mengikutinya naik ke pendapa. Yang berada di pendapa bukannya Pangeran Kuda Padmadata, tetapi adiknya, seorang anak muda yang tampan dan gagah sekali. Namun tiba-tiba saja Mahisa Agni bertanya, kenapa Pangeran Kuda Padmadata tidak menyambut kedatangan istrinya? Tentu, tetapi ia menyambut di ruang dalam, di depan sentong tengah. Oh, Mahisa Agni mengangguk-angguk. Namun tidak bertanya lebih banyak lagi ketika ia melihat pekatik muda itu datang mendekatinya. Kenapa kau di sini setan? Geram pekatik muda itu. Jawaban Mahisa Agni benar-benar tidak diduga-duga oleh pekatik muda itu. Katanya, heh, apakah kau tidak melihat? Tandu yang bagus sekali. Seorang putri yang sangat cantik dengan pakaian yang belum pernah aku lihat. Heh, apakah yang dipakai di lengannya itu? Gila, geram pekatik muda itu, kau benar-benar orang dungu. Kau belum pernah melihat kelat bahu? Gadis-gadis padesanku juga memakai binggel. Tetapi dari akar-akaran. Sedangkan binggel putri itu terbuat tentu dan emas. Kau sempat melihat binggelnya pula? Ya. Ketika putri itu turun dari tandu, kainnya tersingsing sampai di atas mata kaki, sehingga binggelnya kelihatan. Gila. Kau orang tua yang tidak tahu diri, tetapi pekatik muda itu tidak dapat marah lagi. Karena yang dilihatnya adalah wajah Mahisa Agni yang dungu, bodoh dan sama sekali tidak dibayangi oleh maksud-maksud apapun juga. Sudahlah, berkata pekatik muda itu, jangan terlalu berterus terang tentang kedunguanmu. Kembalilah ke kandang. Atau barangkali sudah saatnya kita pergi ke padang. Mahisa Agni masih memandang tandu yang kemudian disingkirkan masuk ke seketeng sebelah lain dan disimpan di ruang yang khusus. Dalam sebuah bangsal yang berhubungan dengan bangsal penyimpanan pusaka dan benda-benda berharga dari istana Pangeran Kuda Padmadata itu. Mahisa Agni tidak tahu lagi apa yang terjadi di dalam ruang dalam. Tetapi Mahisa Agni mulai membayangkan bahwa Pangeran Kuda Padmadata itu tidak dapat berbuat apapun lagi atas kehendaknya sendiri. Dan ia pun mulai curiga bahwa istrinya itu pun bukannya seorang putri yang setia. Dua orang yang nampaknya sebagai pengawalnya yang setia, adiknya yang tampan dan putri yang cantik itu agaknya bagaikan sebuah penjara besi berlapis 3 yang sangat kuat dan tidak akan mungkin dapat dipecahkannya dengan kekuatannya sendiri, berkata Mahisa Agni di dalam hati. Namun dengan demikian, maka Mahisa Agni berketetapan untuk segera berbuat sesuatu. Jika tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri bersama Witantra dan Mahisa Bungalan, maka ia tidak akan segan-segan untuk minta pertolongan Panji Kudaswana. Tetapi agaknya Mahisa Agni masih ingin membatasi usahanya tanpa mengganggu kekuasaan Singasari di Kediri. Atas persetujuan Witantra dan Mahisa Bungalan, maka mereka bertiga, pada malam hari berikutnya, telah mendekati istana Pangeran Kuda Padmadata. Dengan pengenalannya, maka Mahisa Agni telah berusaha untuk memasuki istana itu, sementara Witantra dan Mahisa Bungalan harus berjaga-jaga di luar dinding, bersembunyi di balik rimbunnya gerumbul-gerumbul perdu. Sebagaimana yang telah dikenalnya, maka Mahisa Agni telah memasuki halaman istana itu lewat bagian belakang, di bagian yang tidak terlalu ketat mendapat pengawasan. Dengan kemampuannya yang hampir sempurna, maka Mahisa Agni berhasil memasuki halaman. Dengan hati-hati ia merayap mendekati bangunan istana yang cukup besar. Dengan pasti ia tahu, yang manakah bilik tidur Pangeran Kuda Padmadata meskipun ia belum pernah memasuki istana itu. Tetapi dengan tidak langsung ia mendapat gambaran dari pembicaraan-pembicaraan yang nampaknya tidak sengaja dan tanpa arah. Dengan sangat hati-hati pula Mahisa Agni pun kemudian meloncat naik ke atas atap. Dengan mengerahkan kemampuannya, ia pun merambat dengan lambat sekali melampaui bumbungan. Kemudian merangkak turun di antara dua bumbungan yang tinggi. Atap pendapa dan atap bagian dalam istana Pangeran Kuda Padmadata. Untuk beberapa saat Mahisa Agni menunggu. Dengan cermat ia mencoba mendengarkan, apakah di bawah atap itu masih terdengar suara 1-2 orang yang sedang berbicara. Sepi, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Sejenak Mahisa Agni masih menunggu. Namun ia pun kemudian mulai mencoba berbuat sesuatu.
Dengan hati-hati ia merayap tepat di atas bilik pembaringan Pangeran Kuda Padmadata. Sekali lagi ia merapatkan telinganya untuk mendengar, apakah benar-benar orang di dalam istana itu sudah tidur. Namun justru hatinya menjadi berdebaran. Sesaat kemudian ia mendengar suara lemah sekali, "Aku akan tidur. Kau yang berjaga-jaga." "Tidurlah," sahut suara yang lain, "tetapi sampai kapan kita harus mengawalnya? Aku sudah mulai jemu berpura-pura menjadi budaknya. Kita belum tahu pasti, apakah perempuan dan anak laki-lakinya itu sudah terbunuh. Beberapa saat yang lampau mereka berhasil meloloskan diri. Seorang yang tidak dikenal telah membebaskannya dan bahkan kemudian berhasil menyembunyikan perempuan itu bersama anak laki-lakinya. Tetapi ia tidak akan dapat lepas dari jaring terakhir. Mereka akan diketemukan. Dan mereka akan mati. Barulah kita bebas dari tugas ini, karena semuanya menjadi gamblang. Pangeran yang malang itu akan mendapat kecelakaan. Warisannya akan jatuh ke tangan istrinya yang cantik itu, karena ia adalah satu-satunya keluarganya. Tentu saja adik laki-lakinya itu pun akan terlibat dalam pembagian warisan, meskipun sebenarnya hal itu tidak diperlukan benar secara resmi dilakukan. Namun waktu telah berlarut-larut. Dan kita belum mendengar beritanya. Tidurlah. Aku akan menungguinya. Sejenak kemudian menjadi sepi kembali. Tetapi Mahisa Agni sudah mendapat gambaran bahwa ia tidak akan dapat berbuat banyak seandainya ia berhasil memasuki istana itu, karena di dekat bilik itu seseorang telah menjaganya dengan cermat. Sementara di sekitar istana itu, beberapa orang pengawal beringas dengan senjata telanjang. Sebuah perintah yang diserahkan oleh salah seorang dari mereka yang menungguinya itu berarti, seluruh pengawal yang berada di halaman itu akan bersiap dan mengepungnya. Itu tentu kurang baik, berkata Mahisa Agni di dalam hati, mungkin aku akan dapat meloloskan diri. Tetapi akibatnya akan menimpa pangeran yang malang itu. Namun tiba-tiba saja Mahisa Agni mendapat pikiran yang lain. Ia akan memberikan kesan yang berbeda dari para pengawal. Jika ada orang yang melihatnya, maka ini tidak lebih dari seorang pencuri yang menginginkan harta Pangeran Kuda Padmadata yang berlimpah. Karena itu maka Mahisa Agni pun bergeser pula. Ia tidak lagi berada di atas bilik pangeran yang kaya itu, tetapi kehilangan dirinya itu. Dengan hati-hati, Mahisa Agni telah membuka bumbungan di atas dudur samping. Dengan sangat berhati-hati. Kemudian ia pun perlahan-lahan membuka raguman. Kekuatan Mahisa Agni adalah kekuatan yang luar biasa, sehingga dengan jari-jarinya ia telah berhasil memutus tali-tali ijuk pada atap rumah Pangeran Kuda Padmadata yang kuat itu. Kemampuan Mahisa Agni memang berlebihan, jika ia sekedar ingin melakukan pencurian. Segalanya dapat dilakukan tanpa menimbulkan bunyi apapun juga. Sehingga akhirnya atap istana itu pun telah terbuka, sehingga cukup luas untuk menyusup masuk ke dalam. Dengan sangat hati-hati, Mahisa Agni pun kemudian meloncat turun. Kakinya bagaikan kaki seekor kucing yang liat dan sama sekali tidak menimbulkan bunyi apapun. Dengan demikian, maka orang yang menunggui Pangeran Kuda Padmadata di dalam ruang di sebelah bilik pangeran itu, sama sekali tidak mendengarnya. Ruang itu memang sepi. Mahisa Agni telah berhasil memasuki sebuah ruang yang tidak begitu luas. Tetapi ruang itu adalah ruang yang sangat mahal, karena di dalam ruang itu tersimpan beberapa bagian perhiasan puteri yang cantik itu. Meskipun perhiasan yang tersimpan di dalam sebuah peti yang terletak di dalam geledek kayu itu hanyalah sebagian dari perhiasannya yang dipakainya sehari-hari, sementara perhiasannya yang lebih mahal lagi disimpan di bangsal perbendaharaan, namun barang-barang itu mempunyai nilai yang cukup tinggi. Sejenak Mahisa Agni termangu-mangu. Di sebelah ruang itu adalah bilik pembaringan puteri. Diantarai oleh sentong tengah, maka terdapat bilik tempat tidur Pangeran Kuda Padmadata. Sedang di bilik berikutnya, yang menghubungkan rumah induk dengan gandok, terdapat orang-orang yang mengawal Pangeran Kuda Padmadata. Sejenak Mahisa Agni termangu-mangu. Ia sadar bahwa di sebelah bilik itu pun tentu terdapat ruang 1 atau 2 orang pengawal. Karena itu, maka ia pun harus berhati-hati. Dengan perlahan-lahan akali, Mahisa Agni pun kemudian membuka peti yang tersimpan di dalam geledek itu. Diambilnya beberapa buah perhiasan yang mahal. Kemudian dibawanya perhiasan itu meninggalkan ruangan. Dengan loncatan yang ringan Mahisa Agni berhasil menggapai dudur atap istana itu di tempat yang telah dibukanya. Lewat lubang saat ia meluncur masuk, maka ia pun telah menyusup keluar.
Sejenak Mahisa Agni menunggu. Sejenak, maka ia pun mulai merangkak ke bibir atap. Ketika ia merasa aman, maka ia pun segera meloncat turun. Di bawah tritisan ia meninggalkan sebuah perhiasan yang diambilnya. Kemudian, ketika ia berlari sambil membungkuk-bungkuk ke kebun di belakang istana itu, maka ia pun telah melepaskan sebuah perhiasan lagi. Demikian pula ketika ia sampai di dinding belakang. Ia telah meletakkan satu lagi perhiasan itu, tetapi tidak tepat di tempat ia meloncat naik. Sehingga dengan demikian, maka ia tidak meninggalkan bekas di tempat yang sebenarnya. Ketika Mahisa Agni telah berada di luar, maka ia pun segera menemui Witantra dan Mahisa Bungalan. Nampaknya Mahisa Bungalan telah tidak sabar lagi menunggu, ia hampir saja menyusulmu, desis Witantra. Mahisa Agni tersenyum. Katanya, untunglah bahwa kau belum melakukannya. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi sebenarnya lah ia telah menjadi gelisah dan tidak telaten menunggu. Mahisa Agni pun kemudian menceritakan apa yang dialaminya dalam perjalanan mereka kembali ke rumah Kidaredu. Memang sulit, gumam Witantra, jika kau datang kembali di malam-malam berikutnya, maka keadaannya pun akan serupa. Kau tidak akan dapat menjumpai pangeran itu tanpa pengawasan. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia bergumam, apakah tidak ada jalan lain kecuali menghubungi Panji Kudaswana? Itu adalah jalan yang dapat segera ditempuh, sahut Mahisa Bungalan. Tetapi apakah jalan itu tidak berbahaya bagi Pangeran Kudapadmadata itu sendiri, desis Mahisa Agni. Kita harus tegas. Pangeran Kudapadmadata harus dengan tiba-tiba dipisahkan dari orang-orang yang mengelilinginya, geram Mahisa Bungalan. Kemudian pangeran itu dipertemukan dengan istri dan anaknya yang terpisah daripadanya itu. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Tetapi ia pun sedang berpikir keras, apakah yang sebaiknya dilakukan. Dalam pada itu, ketika seorang penjaga istana Pangeran Kudapadmadata yang sedang meronda, terjaga dari tidurnya oleh kokok ayam di pagi hari, maka ia pun segera berbenah diri. Kawannya yang lain telah lebih dahulu terbangun dan sebelum meninggalkan tugasnya, lebih dahulu dilihatnya ruang di sebelah. Tetapi nampaknya pintu masih tertutup, sehingga ia tidak memperhatikannya lebih lama lagi. Kedua orang penjaga itu pun kemudian meninggalkan bilik tempatnya bertugas. Di siang hari, tempat itu tidak ditunggui oleh seorang pengawal pun. Setelah kedua pengawal itu melaporkan diri ke gardu induk bagi para pengawal di dalam istana Pangeran Kudapadmadata itu, maka mereka pun segera meninggalkan halaman istana kembali ke rumah masing-masing. Mereka mendapat kesempatan untuk berada di antara keluarganya pada hari-hari tertentu setelah mereka menjalankan tugas sepekan penuh. Namun agaknya pada malam terakhir dari tugas mereka, istana itu telah digemparkan oleh kenyataan bahwa atap di atas bilik penyimpanan perhiasan istri Pangeran Kudapadmadata telah terbuka. Seorang pelayan dalam yang akan membersihkan bilik itu terkejut ketika dilihatnya bilik itu nampak tidak seperti biasanya. Beberapa jenis perabotnya berserakan, dan ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya cahaya yang jatuh dari atap yang sudah berlubang. Sambil berteriak pelayan itu berlari ke gardu para pengawal. Dengan suara terbata-bata ia melaporkan apa yang telah dilihatnya. Sejenak kemudian, istana itu menjadi gempar. Para pengawal menjadi sangat sibuk, sementara dengan tegas pemimpin pengawal itu berteriak, panggil kedua pengawal yang bertugas di bilik ini semalam. Namun dalam pada itu, kegemparan telah terjadi. Dalam kesibukan itu, Mahisa Agni sebagai seorang pekatik telah memasuki halaman. Tidak seorang pun yang menghiraukannya. Para pengawal pun tidak. Tidak seorang pun yang akan menghubungkan peristiwa yang menggemparkan itu dengan seorang pekatik tua yang berjalan tertatih-tatih sambil membawa keranjang dan sabit. Adalah suatu kebetulan bahwa pekatik muda yang selalu mengawasinya tidak berada di kandang. Seperti para abdi yang lain, mereka telah berkerumun di sekitar pintu butulan. Karena itu, maka Mahisa Agni pun telah ikut pula mendekat dan berdiri di antara para hamba yang lain. Apa yang telah terjadi? Bertanya Mahisa Agni kepada seorang juru taman. Ada seorang atau lebih pencuri yang memasuki bilik itu, desis juru taman. Oh, Mahisa Agni terkejut tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Namun dalam pada itu, kegemparan yang lain telah terjadi. Seorang pengawal telah menyentuh seuntai berlian di bawah tritisan. Hampir terpekik ia berkata, aku menemukannya. Para pengawal pun segera mengerumuninya. Sebenarnya lah bahwa ia telah menggenggam satu dari perhiasan yang hilang dari bilik itu.
Tetapi kegemparan berikutnya telah terjadi pula. Orang lain telah menemukan perhiasan yang lain di balik tanaman perdu. Kemudian disusul oleh yang lain lagi. Dengan demikian, maka para pengawal pun telah mengikuti arah dari barang-barang yang ditemukan itu. Agaknya barang-barang itu telah terjatuh ketika pencurinya melarikan diri. Sejenak kemudian para pengawal pun telah sibuk meneliti semua keadaan di sepanjang jalur yang telah ditemukan sebagai jejak dari arah yang ditempuh oleh pencuri yang telah berhasil memasuki bilik itu. Pada saat yang sibuk dan tegang itu, istri Pangeran Kuda Padmadata berada di dalam biliknya ditunggui oleh seorang emban dan adik Pangeran Kuda Padmadata. Bagaimanapun juga peristiwa itu telah menggetarkan jantungnya, sehingga ia menjadi ketakutan dan berdebar-debar. Jangan cemas, adik Pangeran Kuda Padmadata itu berusaha untuk menenangkan, tidak terjadi apa-apa. Pencuri itu memang gila. Tetapi yang berhasil dibawa tentu tidak berarti sama sekali, ia berhenti sejenak, lalu, cobalah kau tenangkan hatimu, kemudian kau sempatkan sejenak untuk melihat, apa saja yang telah hilang. Istri Pangeran Kuda Padmadata itu tidak menjawab tetapi ia berusaha untuk menenangkan dirinya barang sejenak. Sementara itu, selagi para pengawal sibuk meneliti keadaan dan dua orang pengawal khusus itu pun sedang berusaha melihat dengan teliti apa yang telah terjadi, Pangeran Kuda Padmadata sendiri berdiri termangu-mangu di pintu butulan. Bahkan ia pun kemudian turun ke halaman belakang untuk melihat para pengawal yang sedang memperhatikan arah dari jejak pencuri yang telah berhasil memasuki istana. Kesempatan yang tidak mungkin dapat dilewatkan oleh Mahisa Agni. Saat yang sekejap itu benar-benar berharga bagi Mahisa Agni. Adalah jarang sekali terjadi bahwa Pangeran Kuda Padmadata telah terpisah dari dua orang pengawal khususnya. Pada saat pangeran itu sedang merenungi orang-orang yang sedang diributkan oleh peristiwa itu, maka Mahisa Agni pun menyusup ke samping dan berjalan terbungkuk-bungkuk lewat di belakang Pangeran Kuda Padmadata. Saat yang sangat berharga itu telah dipergunakannya sebaik-baiknya. Tepat di belakang pangeran itu ia berdesis perlahan-lahan, hamba adalah petugas sandi dari Singasari yang ingin mengetahui keadaan pangeran yang sebenarnya. Mahisa Agni sama sekali tidak berhenti. Ia berjalan terus, dan menyusup lagi di antara orang-orang yang berkerumun. Sekilas Kuda Padmadata berpaling. Ia melihat Mahisa Agni yang berhenti beberapa langkah daripadanya di antara beberapa hambanya yang kemudian didorong oleh para pengawal untuk menyingkir. Pergi, jangan mengganggu tugas kami. Kembali kepada pekerjaan kalian masing-masing. Biarlah kami yang mengurusi masalah ini, teriak pemimpin pengawal. Ketika para hamba istana itu kemudian melangkah surut karena mereka didesak oleh para pengawal, Pangeran Kuda Padmadata masih dapat mengenali Mahisa Agni yang berdiri di antara mereka. Siapakah orang itu? Pertanyaan itu telah tumbuh di dalam hatinya. Demikian banyak abdi di halaman istana itu, hingga pangeran itu tidak mengenalnya seorang demi seorang. Namun pangeran yang telah kehilangan kebebasannya itu sempat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Mahisa Agni. Dalam pada itu, maka ketika dua orang pengawal yang bertugas di bagian dalam istana, dan berada di sebelah bilik yang telah berhasil dimasuki oleh seorang pencuri atau lebih itu datang, perhatian pimpinan pengawal tertuju sepenuhnya kepada mereka. Dengan tegang ia memerintahkan kedua orang itu masuk ke dalam bilik yang khusus untuk didengar keterangannya. Ternyata kedua pengawal itu terkejut bukan kepalang mereka sama sekali tidak menyangka bahwa bilik itu telah terbuka di bagian atapnya dan seorang pencuri telah berhasil mengambil beberapa buah barang perhiasan. Sehari penuh para pengawal meneliti segala macam jejak yang mungkin dapat mereka ketemukan. Bukan saja di dalam halaman, tetapi juga di luar halaman. Namun dalam pada itu, mereka sama sekali tidak menemukan sesuatu. Tidak ada bekas atau jejak yang dapat mereka pergunakan untuk mencari jalur yang dapat membawa mereka kepada suatu dugaan, siapakah yang telah menghina para pengawal istana Pangeran Kuda Padmadata itu. Ketika kemudian istri pangeran itu sudah menjadi agak tenang dan berhasil melihat dan menyebut barang-barangnya yang hilang, ternyata bahwa sebagian dari barang-barang itu telah dapat diketemukan kembali. Hanya sebagian kecil sajalah dari perhiasan itu yang tidak diketemukan. Pencuri itu tentu dalam keadaan tergesa-gesa, berkata adik Pangeran Kuda Padmadata. Tetapi ini benar-benar suatu penghinaan, berkata Pangeran Kuda Padmadata. Namun seorang dari kedua pengawalnya yang terdekat itu pun berkata, ampun pangeran. Biarlah para pengawal mengurusnya. Jika ini suatu penghinaan, maka para pengawal lah yang paling merasa terhina.
Ya, tetapi bukankah kita dapat berusaha untuk mencari jejaknya? Meskipun seandainya tidak dapat diketemukan, berkata pangeran itu. Pangeran tidak perlu berbuat sesuatu. Kami menganggap bahwa hal ini tidak usah disampaikan kepada siapapun juga. Juga tidak perlu didengar oleh para bangsawan, karena dengan demikian maka aib kita akan bertebaran sampai kemana-mana. Aku setuju, berkata Pangeran Kuda Padmadata, meskipun aku tahu latar belakang dari sikap kalian. Kalian tidak ingin selembar serat pun yang dapat menghubungkan istana ini dengan pihak luar. Kakanda tidak usah mengatakan hal itu, berkata adiknya, apa yang telah terjadi, biarlah terjadi. Kadang-kadang kita memang harus menyerah kepada nasib. Baik atau buruk. Aku tidak menyesali nasib. Tetapi aku tidak mau menerima penghinaan ini. Aku tidak tahu bagaimana tanggapan kalian, berkata Pangeran Kuda Padmadata. Lalu apa yang akan Kakanda kerjakan, bertanya adiknya. Mungkin orang yang memasuki bilik itu adalah salah seorang dari para pengawal kita sendiri, atau para abdi yang lain. Pangeran itu berhenti sejenak, lalu, karena itu. Aku ingin menemui mereka seorang demi seorang. Kedua pengawalnya terdekat tertawa. Katanya, suatu usaha yang sia-sia pangeran. Tidak. Aku tidak akan berusaha apapun juga bagi diriku sendiri. Kau berdua dapat mengikuti segala persoalan yang akan aku lakukan dalam penelitian ini. Salah seorang dari kedua pengawal itu menyahut, jangan memikirkan apapun juga. Pangeran adalah orang yang paling mukti di negeri ini. Tanpa berbuat apapun juga. Pangeran dapat menikmati hidup ini sepuas-puasnya. Di luar sadarnya Pangeran Kuda Padmadata berpaling ke arah istrinya. Namun yang terdengar adalah suara tertawa adiknya, ia bukan istri Kakanda yang sebenarnya. Jika Kakanda ingin menikmati hidup ini, lakukanlah. Tetapi tidak dengan putri yang seorang ini. Seisi ruangan itu pun meledak dengan suara tertawa. Sementara putri yang dalam dunia bayangan Pangeran Kuda Padmadata itu menjadi istrinya, menunduk dalam-dalam. Meskipun ia juga tersenyum, namun wajahnya menjadi merah padam. Ia adalah seorang istri yang tugasnya hanyalah menerima warisan semata-mata, berkata adiknya, tidak dalam tugas-tugas yang lain. Pangeran Kuda Padmadata menarik nafas dalam-dalam namun katanya, aku ingin bertemu dengan setiap orang di lingkungan istana ini. Siapapun boleh ikut mendengar apa yang akan aku tanyakan kepada mereka. Kedua pengawal itu ragu-ragu. Namun ketika adik pangeran itu mengangguk, maka salah dari seorang para pengawal itu berkata, baiklah pangeran. Hamba akan memanggil mereka seorang demi seorang. Demikianlah maka semua hamba dan pengawal di dalam istana itu telah dipanggil seorang demi seorang memasuki sebuah bilik khusus. Di samping Pangeran Kuda Padmadata sendiri, maka di dalam bilik itu hadir pula kedua pengawalnya yang paling dekat itu. Seorang demi seorang telah ditanya oleh Pangeran Kuda Padmadata. Siapakah mereka, dan apakah yang mereka lakukan dalam tugas mereka sebagai hamba? Pangeran Kuda Padmadata pun bertanya, di mana mereka berada semalam. Apakah mereka tidak berada di halaman istana atau di sekitarnya? Tidak ada gunanya pangeran, berkata salah seorang pengawalnya. Mereka tentu akan mengatakan bahwa mereka tidak berada di halaman. Jika mereka tinggal di bagian belakang dari halaman istana ini, mereka akan mengatakan bahwa mereka sedang tidur nyenyak. Mereka sama sekali tidak beranjak dari pembaringan. Tetapi aku dapat melihat seseorang yang berbohong. Aku dapat melihat sorot matanya dan barangkali gagap bicaranya, berkata Pangeran Kuda Padmadata. Betapapun menjemukan, namun pertanyaan pangeran itu berlangsung terus. Seorang demi seorang telah memasuki bilik itu. Akhirnya, seorang pekatik tua telah memasuki bilik itu. Dengan tubuh gemetar ia merangkak mendekat ketika salah seorang pengawal pangeran itu memanggilnya. Siapa namamu? Bertanya Pangeran Kuda Padmadata. Nama hamba Damar, pangeran, jawab pekatik tua. Di mana kau tinggal? Di bagian belakang dari halaman ini, bertanya pangeran itu pula. Tidak pangeran. Hamba tinggal di rumah saudara hamba, Pangeran Kuda Padmadata mengangguk-angguk, ia pun kemudian bertanya seperti pertanyaan-pertanyaan yang pernah disampaikan kepada para hamba yang lain. Tidak ada kesimpulan apapun yang didapatkan dari pembicaraan itu. Namun dengan demikian, Pangeran Kuda Padmadata mengetahui bahwa orang yang menyebut dirinya petugas sandi dari Singasari itu adalah seorang pekatik bernama Damar.
Ketika Mahisa Agni kemudian meninggalkan ruang itu, maka Pangeran Kudapadmadata berkata kepada pengawal itu, "Aku mencurigai orang itu meskipun aku tidak pasti. Mungkin aku keliru. Tetapi dari antara semua orang yang memasuki bilik ini, maka orang itu mempunyai pertanda yang paling mungkin untuk melakukan pencurian, atau setidak-tidaknya ia memberikan beberapa petunjuk terhadap pencuri yang sebenarnya." "Aku tidak melihat pertanda seperti itu," sahut seorang pengawal. "Mungkin kau tidak melihat. Tetapi aku ingin memperhatikan orang itu. Jika pada suatu saat, pencuri yang sebenarnya dapat diketemukan, maka dugaanku ternyata keliru." Dalam pada itu, istri Pangeran Kudapadmadata sudah dapat memastikan barang-barangnya yang hilang. Lebih dari separuh dari barang-barang itu dapat diketemukan di halaman, karena barang-barang itu agaknya terjatuh. Namun masih ada beberapa perhiasan yang lain yang benar-benar telah hilang dari istana itu. Meskipun yang dilakukan oleh Pangeran Kudapadmadata seolah-olah tidak ada gunanya, tetapi bagi pangeran itu sendiri, seolah-olah telah memberikan satu kemungkinan untuk membuka jalur keluar istana lewat pekatik itu. Sementara itu, Mahisa Agni pun merasa bahwa yang dibisikannya kepada pangeran itu telah mendapat tanggapan. Ia merasa kagum juga terhadap kejernihan pikiran pangeran itu. Meskipun ia nampaknya sudah terkungkung oleh kekuasaan yang sulit untuk diatasinya, namun ia tidak berputus asa. Ia berusaha untuk dapat memecahkan dinding yang mengelilinginya dengan cara apapun juga. Yang mengalami nasib yang kurang baik adalah kedua orang pengawal yang bertugas di sebelah bilik yang telah dimasuki oleh Mahisa Agni. Keduanya terpaksa untuk sementara tinggal di dalam bilik pengawasan, karena mereka masih akan diperiksa lebih saksama lagi. Peristiwa itu telah diceritakan oleh Mahisa Agni kepada Witantra dan Mahisa Bungalan, ketika pada sore hari Mahisa Agni kembali ke rumah Kidaredu. "Kita harus mencari jalan," berkata Mahisa Agni. "Aku masih mempunyai sebagian dari perhiasan yang aku ambil." "Maksudmu?" bertanya Witantra. "Kita sudah mendapat keterangan lebih jelas. Dengan demikian, maka kita sudah dapat melihat siapakah yang sebenarnya berhati jahat," sahut Mahisa Agni. "Karena itu, maka kita harus segera mengambil sikap, tetapi yang tidak mengancam keselamatan pangeran itu sendiri dan istrinya yang berasal dari padesan itu." "Apa yang dapat kita lakukan, Paman?" bertanya Mahisa Bungalan. "Kau kembali kepada ayahmu. Titipkan perempuan dan anak laki-lakinya itu ke lingkungan dalam istana. Biarlah para prajurit melindunginya. Kau dapat berterus terang kepada Tuanku Ranggawuni. Aku kira tuanku tidak akan berkeberatan mengizinkan perempuan dan anak laki-laki itu tinggal. Apakah hubungannya dengan barang-barang yang Paman ambil itu? Kemudian kita jual barang-barang itu. Biarlah ayahmu berusaha untuk berhubungan dengan orang-orang Kediri yang dikenalnya, sehingga pada suatu saat, seseorang dapat mengenal barang-barang itu sebagai barang-barang dari istana Pangeran Kudapadmadata. Dengan demikian maka ayahmu akan ditangkap dan dibawa masuk ke istana Pangeran Kudapadmadata. Ayahmu kemudian akan mengatakan bahwa ia membeli barang-barang itu dari orang lain. Orang lain itu adalah Witantra. Kita semuanya akan berada di dalam lingkungan istana itu. Pada saat yang tepat kita akan bertindak menyelamatkan pangeran itu dari cengkeraman orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Jika kita berempat bersama-sama dapat berbuat sesuatu, maka aku kira kita akan berhasil, karena pangeran itu sendiri tentu akan berbuat sesuatu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Rencana ini dapat kita pelajari sebaik-baiknya. Masih banyak yang dapat disisipkan pada rancangan kasar ini. Tetapi pada dasarnya aku dapat menyetujui, berkata Witantra. Paman belum menyebut perananku, potong Mahisa Bungalan. Witantra tertawa. Katanya, sabarlah sedikit. Kau tentu akan memegang peranan penting dalam hal ini. Apakah aku belum menyebut? Bertanya Mahisa Agni. Belum, jawab Mahisa Bungalan. Jika demikian, maka kau akan menjadi penghubung antara pamanmu Witantra dan ayahmu. Sehingga, dengan demikian kau akan diseret pula ke dalam istana itu. Bagaimana jika kita semuanya diserahkan kepada penguasa di Kediri? Kepada Panji Kudaswana. Aku akan berbicara dengan Panji Kudaswana. Sahut Mahisa Agni. Tetapi ia pun harus mengetahui kesulitan Pangeran Kudapadmadata. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian. Tetapi jika segalanya berjalan menurut kemauan kita.
Tetapi jika tidak, maka masalahnya tidak akan semudah seperti yang kita bicarakan. Mahisa Agni pun tersenyum seperti juga Witantra. Maka katanya, kita hanya merencanakan menurut perhitungan kita Mahisa Bungalan. Tetapi bukan berarti bahwa pihak lain tidak mempunyai perhitungan pula. Tetapi baiklah Paman. Aku akan mencoba berbuat seperti perhitungan itu. Aku akan kembali dengan membawa barang yang masih tersisa pada Paman dan akan menyerahkannya kepada Ayah. Sampaikan segala pesan sebaik-baiknya, agar kita tidak salah langkah. Sebaiknya Ayahmu menemui kami, sebelum kita bertindak lebih jauh. Kita tidak tahu pasti, jaring-jaring yang dipasang oleh adik Pangeran Kuda Padmadata itu sampai seberapa jauh jarak jangkauannya. Demikianlah, maka Mahisa Agni dan Witantra telah melepaskan Mahisa Bungalan pergi meninggalkan Kediri. Bersambung ke bab 26. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.